Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tertulis di dalam kitab Amsal 17 ayat 22. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Nyanyian Ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ayat di atas terambil dari kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Teruslah tertawa. Kata bijak Alkitab hari ini adalah sukacita datang dari Tuhan yang hidup dalam diri kita, bukan dari sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Cerita renungan siang kita hari ini adalah seorang hakim memerintahkan seorang pria Jerman untuk berhenti tertawa di hutan. Joachim Bahrenfeld, seorang akuntan, dituntut ke pengadilan oleh salah seorang dari beberapa orang yang berjogging, dan berkata bahwa kegiatan jogging mereka terganggu oleh ledakan tawa Bahrenfeld yang memekakkan telinga. Ia diancam akan dipenjara selama 6 bulan jika tertangkap sedang tertawa lagi. Bahrenfeld, 54 tahun,
berkata bahwa hampir setiap hari ia pergi ke hutan untuk tertawa. Itu dilakukannya untuk melepaskan stres. Bagi saya, tertawa adalah bagian dari hidup, katanya, seperti makan, minum, dan bernapas. Ia merasa bahwa hati yang gembira, yang diungkapkan melalui tawa yang terbahak-bahak, penting bagi kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Hati yang gembira sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kitab Amsal 17 ayat 22 berkata, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Hati yang gembira memengaruhi jiwa dan kesehatan tubuh kita. Namun, ada sukacita yang lebih dalam dan lebih bertahan lama bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Sukacita itu bukan sekadar didasarkan atas perasaan senang dan keadaan di sekitar kita, melainkan atas keselamatan dari Allah. Dia telah memberikan pengampunan dosa dan hubungan yang dipulihkan dengannya melalui Yesus, Putranya. Itu memberikan sukacita mendalam yang tidak dapat diusik oleh keadaan sekitar kita. Kiranya hari ini Anda mengalami sukacita karena telah mengenal Yesus Kristus. Tawar hati pada masa kesesakan. Amsal 24 ayat 10 berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Hidup yang penuh kesesakan hendaknya dihadapi dengan tenang dan menghindari diri dari kesesakan agar tidak tawar hati, sebab tawar hati pada masa kesesakan akan membuat kekuatan kita menjadi kecil. Hidup yang kita jalani adalah hidup yang dinamis. Kadang kita merasa hidup begitu indah, namun kadang juga merasa hidup ini suram. Suramnya hidup biasanya kita alami jika kita berhadapan dengan kesusahan hidup, kesulitan, atau pergumulan hidup lainnya. Pada saat seperti itulah seringkali godaan datang berupa pikiran-pikiran yang membuat kita menjadi tawar hati, dan iblis tentu senang dengan keadaan ini. Ia akan memanfaatkannya untuk membujuk kita menjadi pribadi yang lemah. Tawar hati diartikan sebagai suasana hati yang tidak gembira, tidak bernafsu, tidak bersemangat, atau tidak menaruh perhatian. Tawar hati membuat kita menjadi lemah, tidak memiliki daya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga agar tidak menjadi tawar hati, terlebih saat kita berada dalam situasi sulit hidup ini. Tawar hati adalah merupakan suatu kondisi emosional negatif atau energi negatif yang akan merusak hidup dan kesehatan seseorang. Tawar hati merupakan akumulatif dari beragam energi negatif seperti patah semangat, pesimis, tidak mempunyai pengharapan, tidak berdaya, putus asa dan perasaan negatif lainnya. Tawar hati dipicu oleh persoalan yang berkaitan dengan kesehatan, masalah finansial, persoalan dalam keluarga, problematika dalam dunia kerja, persoalan sosial yang tidak sehat dan sebagainya. Dalam masa kesukaran, pada umumnya orang cenderung kecil hati, semangat menjadi menurun, energi positif menjadi berkurang, dan energi negatif semakin mendominasi. Roh kita menjadi lemah, dan diikuti oleh serangan fisik atau reaksi fisik seperti kaki kehilangan kekuatan, kehilangan daya, kekurangan semangat, kehilangan damai sejahtera dan kehilangan semangat hidup. Amsal 24 ayat 10 ini mengajarkan kepada kita bahwa akan ada saatnya kita mengalami kesesakan akibat masalah-masalah kehidupan. Kita dapat merasakan kesesakan ketika muncul sakit penyakit, bisnis yang tidak berjalan lancar, atau ketika kemalangan terjadi. Ya,
Kita tidak dapat memilih apa yang akan terjadi dengan kehidupan ini. Namun, kita selalu dapat memilih respons atau sikap kita terhadap segala situasi kehidupan. Kita dapat menghadapi kesesakan hidup dengan pilihan sikap yang terbaik. Menjadi tawar hati atau kehilangan semangat dalam kesesakan memperkecil kekuatan kita. Sebaliknya, menghadapi kesesakan dengan semangat juang yang tinggi akan menghasilkan sesuatu yang baik. Pilihan sikap kita di masa kesesakan akan menentukan masa depan. Hadapi kesesakan dengan semangat juang agar kita muncul sebagai pemenang. Pertanyaan penting yang patut diajukan ialah bagaimana kita mengatasi tawar hati dalam hidup kita. Berdasarkan firman Tuhan, maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa tawar hati, yaitu: pertama, menerima kenyataan dari hidup ini. Hidup yang kita jalani adalah hidup yang real atau nyata. Karena hidup kita real atau nyata, maka ada masa di mana kita mengalami keadaan yang baik, tetapi juga ada saat di mana kita mengalami keadaan yang buruk. Artinya bahwa dalam realita kehidupan kita sesungguhnya ada beragam musim dan kita tidak bisa menghindarinya. Ada banyak orang yang tidak siap menerima kenyataan yang terjadi dalam hidupnya. Itu sebabnya banyak orang ingin menghindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya, bahkan berusaha untuk meniadakannya. Memang pada umumnya kita ingin supaya berada pada musim yang baik, musim yang sesuai dengan keinginan kita. Sikap inilah yang pada akhirnya mendatangkan kekecewaan dan kepahitan serta menjadi tawar hati. Bahkan timbul sikap yang mempersalahkan Tuhan. Sebagai pembawa damai, kita harus mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya Tuhan tidak menjanjikan hidup kita berjalan mulus, hidup kita bebas dari masalah. Yang Alkitab tegaskan bahwa Tuhan berjanji untuk senantiasa menyertai kita pada masa-masa sukar di hidup kita. Tuhan berjanji untuk memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Kedua, kita harus memperkuat manusia roh kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kata kekuatan dalam ayat ini bukan berbicara fisik atau materi, tetapi berbicara tentang kejiwaan. Orang yang berfisik besar atau orang yang berfinansial limpah belum tentu kuat ketika menghadapi persoalan hidup. Dan kata kesesakan bukan identik dengan kekurangan saja, tetapi juga keadaan yang kecukupan. Jadi kesimpulannya, kesesakan bisa terjadi kepada siapa saja. Seringnya orang Kristen mengabaikan pembangunan kerohanian dan lebih mementingkan kebutuhan jasmani. Mereka berpikir bahwa kekuatan hidupnya bersumber kepada jasmaninya. Kesehatan dan kedewasaan rohani itu sangat penting untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita, sebab musim hidup selalu berganti, namun seringkali kita mengabaikannya. Kualitas rohani kita akan tampak ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Kita tidak akan pernah tahu perubahan musim hidup kita, tetapi kita bisa mengantisipasinya dengan membangun kekuatan kerohanian kita sehingga tidak mudah putus asa ketika musim kering itu tiba. Sama-sama umat Tuhan, tetapi kadar iman yang dimiliki masing-masing orang tidaklah sama. Seperti contohnya iman Daud dengan saudara-saudaranya. Ketika tentara Israel diperhadapkan dengan Goliat, iman Saul dan saudara-saudara Daud menciut. Tetapi sebaliknya iman Daud bertambah kuat sehingga Daud hanya membutuhkan umban kecil untuk membunuh Goliat. Sekecil apapun yang kita miliki, jika disertai dengan iman,
maka apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Jangan mudah patah semangat sebab ada Tuhan yang selalu menolong kita dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ketiga, kita harus belajar untuk mengucap syukur dalam semua situasi. Bersyukur dalam segala hal itu adalah kehendak Tuhan, artinya dalam keadaan baik maupun buruk tetap bersyukur. Bersyukur artinya kita mempercayai apa yang sedang terjadi dalam hidup kita semua atas seizin Tuhan dan tidak ada sedikit pun keraguan. Ayub adalah contoh pribadi yang bersyukur dalam segala hal. Di saat senang maupun susah Ayub mengawali ucapannya dengan pujian. Bersyukur menjadi kunci kekuatan kita sebab dengan bersyukur membuktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan dan disitulah Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita untuk tetap tegak berdiri. Orang yang tidak pernah bersyukur sesungguhnya mereka kurang percaya. Sebaliknya orang yang selalu bersyukur mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan mampu menyerahkan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan sehingga tidak tawar hati di waktu kesesakan. Ingatlah juga firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena itu, mari tumbuhkan kegembiraan dalam hati, dan pelihara semangat, agar kita tidak menjadi tawar hati, dan kehilangan kekuatan hidup. Apa maksudnya hati yang gembira mendatangkan kebaikan? Kehidupan keluarga dan hubungan interpersonal adalah fokus dari Amsal 17-19. Menurut Amsal 17 ayat 22, pola pikir yang gembira dan positif adalah kunci untuk mengalami hubungan yang sehat dan kehidupan yang memuaskan. Hati yang gembira mendatangkan manfaat seperti obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam bahasa Ibrani asli, kata "meri" berarti gembira, bahagia, penuh keceriaan. Hati adalah batin, pikiran, emosi, dan kemauan seseorang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, kata Amsal 17 ayat 22 dalam English Standard Version. Obat adalah sesuatu yang mengobati atau meringankan gejala penyakit. Sebuah komentar menyarankan, hati yang ceria menyebabkan kesembuhan yang baik, sebagai terjemahan literal yang tepat. Alkitab berbunyi, hati yang gembira mendatangkan kesembuhan yang baik. Alkitab Bahasa Inggris Revisi mengatakan, hati yang gembira menghasilkan kesehatan yang baik. Kitab suci berulang kali memberikan kesaksian tentang pengaruh kuat pikiran terhadap tubuh. Hati yang tenteram menuntun pada tubuh yang sehat, iri hati itu seperti kanker di tulang. Kata Amsal 14 ayat 30, hati yang gembira memunculkan wajah yang gembira, hati yang patah meremukkan semangat. Kata Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membawa kebaikan, karena menghasilkan kesehatan dan penyembuhan dalam batin seseorang. Sebaliknya, semangat yang patah melemahkan kekuatan seseorang. Amsal 12 ayat 25 menjelaskan bahwa, kegelisahan dalam hati manusia menyebabkan depresi. Kata-kata bijak ini sejalan dengan penelitian ilmiah dari American College of Cardiology, Harvard Medicine, dan Johns Hopkins yang menunjukkan pengaruh kuat pikiran terhadap tubuh. Temperamen yang ceria dan puas tidak hanya membentengi kesehatan mental kita namun juga memampukan kita melawan serangan penyakit fisik. Karena hati adalah pusat kehidupan batin kita,
kondisi dan nadanya menjangkau bagian terluar dari keberadaan kita, termasuk tubuh kita dan bahkan hubungan kita dengan orang lain. Yesus berkata, "Apa yang keluar dari mulut, berasal dari hati dan itulah yang menajiskannya." Jika hati kita terangkat, tubuh kita akan terangkat, kata-kata kita akan terangkat, dan hubungan kita akan diperkaya. Kalau hati kita remuk dan remuk, maka kondisi tubuh kita akan rusak, dan kita tidak mempunyai kekuatan untuk memberi semangat kepada orang lain. Jadi, jika obat yang baik adalah hati yang gembira, bagaimana kita dapat memupuk dan meningkatkan kebahagiaan batin? Kitab suci mengatakan bahwa hukum, ajaran, dan patung Allah menyegarkan jiwa dan menggembirakan hati. Menghabiskan waktu dalam firman Tuhan, merenungkan janji-janjinya, adalah cara yang pasti akan memberikan kebaikan bagi hati Anda. Nabi Yeremia bersaksi, "Ketika kata-katamu keluar, aku memakannya, itulah kesukaanku dan kesukaan hatiku." Mengingat karya Tuhan dan jalannya juga akan membuat hati kita senang. Pemazmur bernyanyi, "Sebab Engkau menggembirakan aku dengan perbuatan-perbuatanmu, ya Tuhan, aku bersorak kegirangan atas perbuatan tangan-Mu." Ketika Barnabas melihat kasih karunia Allah, hatinya dipenuhi sukacita. Ketika kita meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan semua yang telah dilakukan Allah bagi kita dan dalam kehidupan seluruh umat-Nya, mau tak mau kita harus bergembira dan bersukacita, seperti Nabi Yul, sebab Tuhan telah melakukan hal-hal besar, segala sesuatu. Ayat-ayat kitab suci yang tak terhitung jumlahnya memberikan kita alasan untuk bersukacita di dalam Tuhan, yang merupakan sumber sukacita kita. Nabi Yesaya berkata, "Dengan sukacita kamu akan menimba air dari mata air keselamatan." Kita bisa bersukacita dan bergembira atas keselamatan Tuhan. Yesus mengatakan kepada para murid untuk bersukacita karena namamu tertulis di surga. Mungkin cara terbaik untuk memupuk hati gembira yang bermanfaat, seperti obat, adalah dengan meluangkan waktu di hadirat Tuhan. Baik Raja Daud dalam Perjanjian Lama maupun Rasul Petrus dalam Perjanjian Baru menemukan sukacita terbesar mereka di hadirat Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kita mengalami kepenuhan sukacita. Hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Tema ini hendak mengajak kita agar hidup kita kudus saat menanti Yesus datang kali kedua ke dunia ini. Pengudusan diri manusia tidak bisa datang dari dalam diri manusia itu sendiri, sebab manusia tidak mampu menguduskan dirinya sendiri. Pengudusan yang benar datang dari Allah saja. Allah lah yang bertindak menguduskan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Pengudusan yang dimaksud dalam kitab suci berkenaan secara keseluruhan roh, jiwa, dan tubuh. Inilah makna yang benar dari penyucian secara keseluruhan. Paulus berdoa supaya jemaat Tesalonika dapat menikmati berkat yang luar biasa ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Intinya adalah hidup tak bercacat sama artinya dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Pertanyaan kita adalah apakah arti hidup kudus itu? Ada beberapa arti dari hidup kudus atau tak bercacat, yakni: pertama, hidup tak bercacat adalah penurutan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan.
Pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang suka memberontak itu dikalahkan, dan suara Yesus membangkitkan sebuah kehidupan baru, yang melingkupi manusia secara keseluruhan. Orang-orang yang benar-benar dikuduskan tidak akan menjadikan pendapat mereka sendiri sebagai standar untuk menentukan yang benar dan salah. Mereka tidak menjadi fanatik atau merasa diri sendiri benar, tetapi mereka cemburu terhadap dirinya sendiri, selalu waspada, agar jangan sampai ada janji yang terlewatkan dari mereka, sehingga mereka harus mematuhi syarat-syarat sebagai dasar dari janji itu. Kedua, hidup tak bercacat yang dimaksud dalam Alkitab bukan berasal dari emosi yang kuat. Disinilah banyak orang dituntun kepada kesalahan. Mereka menjadikan perasaan sebagai patokan mereka. Ketika mereka merasa gembira atau bahagia, mereka berkata bahwa mereka dikuduskan. Perasaan gembira atau tidak adanya sukacita bukanlah suatu bukti bahwa orang itu dikuduskan atau tidak. Tidak ada yang namanya pengudusan secara instan. Pengudusan sejati adalah pekerjaan sehari-hari, selalu berlanjut sepanjang kehidupan itu masih ada. Orang-orang yang bergumul dengan pencobaan setiap harinya, berusaha untuk mengalahkan kecenderungan mereka sendiri untuk berdosa, dan selalu mencari kesucian dalam hati dan kehidupan, tidak menjadi sombong oleh karena pengudusan itu. Mereka selalu lapar dan haus akan kebenaran. Dosa tampak di hadapan mereka sebagai hal yang sungguh-sungguh berdosa. Ketiga, hidup tak bercacat tidak kurang dari kematian terhadap diri sendiri setiap hari dan penurutan kepada kehendak Tuhan setiap hari. Karena itu, pengudusan Allah yang kita terima harus dibalas dengan mematikan segala keinginan dan kemauan dosa dan kejahatan dalam diri kita setiap hari. Jika demikian adanya hidup kita di hadapan Tuhan bahwa hidup kita hidup tak bercacat, lalu bagaimana kita menjaga agar hidup tak bercacat? Ada beberapa cara agar hidup kita tidak bercacat di hadapan Tuhan, yakni: pertama, bersukacitalah senantiasa. Sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detil kehidupan kita. Sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan, dan sebuah pilihan untuk memuji Tuhan dalam segala situasi. Berkat dan masalah itu seperti dua sisi mata uang, yang tidak mungkin terpisahkan satu dengan yang lainnya dalam hidup kita. Itu sebabnya sukacita kita tidak bisa didasarkan pada situasi kondisi yang kita alami. Sukacita kita harus didasarkan kepada iman terhadap janji Tuhan, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa bersukacita senantiasa. Itulah kuasa yang diberikan oleh Tuhan menjadi hak kita anak-anak Tuhan. Hari ini, mintalah Roh Kudus memenuhi hidup Anda dengan sukacita yang sejati dari Tuhan, bukan sukacita yang tergantung situasi atau kondisi, tetapi sukacita dalam segala keadaan. Maka hidup Anda akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Kedua, tetaplah berdoa. Doa sebenarnya adalah sebuah percakapan antara seorang anak Allah dengan Sang Bapa. Memang itu menunjukkan adanya hubungan antara kedua pihak. Hubungan yang baik membawa banyak percakapan, dan banyaknya percakapan seharusnya menunjukkan hubungan yang sehat. Walaupun demikian, hubungan dalam hal ini adalah berbeda dengan hubungan antar manusia. Doa adalah komunikasi antara manusia dan Sang Pencipta.
Doa yang baik adalah doa yang disertai dengan rasa hormat, syukur, jujur, rendah hati dan berserah kepada Tuhan. Doa bukanlah sekedar omong kosong, atau nodong, seperti yang sering kita lakukan kepada teman dekat kita. Doa adalah sebuah kesempatan untuk manusia agar bisa mengutarakan isi hatinya dan mendengarkan pendapat Allah tentang hal itu. Doa adalah sebuah komunikasi dua arah yang perlu dilakukan setiap saat dan sesering mungkin. Setiap kali kita berdoa, kesulitan kita adalah dalam hal mendengar suara Tuhan. Kita bisa dan cenderung mendengar suara kita sendiri dan suara-suara lain yang mempengaruhi hati dan pikiran kita sehingga sukar untuk bisa mendengar suaranya. Tetapi dalam setiap doa kita sebenarnya Tuhan selalu mendengar dan menjawab apa yang kita sampaikan karena Ia adalah Bapa yang baik. Ia senang jika kita mau menghampiri tahtanya. Ketiga, mengucap syukurlah. Bicara mengenai mengucap syukur adalah hal yang gampang-gampang susah. Gampang jika kita mengucap syukur pada saat kita bahagia, ketika kita mendapat promosi jabatan, membeli barang baru, segala sesuatunya berjalan sesuai harapan. Tentunya mengucap syukur bukanlah perkara sukar. Menjadi sulit ketika kita mengalami banyak masalah, pergumulan hidup yang begitu berat, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan kita alami. Ketika hati kita bahagia, ketika hati kita sedih, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Mengucap syukur bukan kehendak teman kita, bukan kehendak pendeta, namun kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, kita melakukan kehendak Allah. Mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Kekayaan tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Begitu pula dengan jabatan, kepandaian, kekuatan kita. Jika uang menjadi tolak ukur kebahagiaan, Adolf Merkel tidak akan menabrakkan dirinya di kereta. Jika ketenaran dapat menjamin kebahagiaan, tentunya para selebritis tidak ada yang depresi. Kunci kebahagiaan adalah selama kita mensyukuri hidup ini. Ketika kita mengucap syukur, kita membuka diri untuk bahagia. Menjadi pribadi yang positif. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik, melihat segala sesuatu pada sisi yang benar. Setiap kejadian yang ada entah baik atau buruk tidak melemahkan dia, namun selalu berdampak positif. Keempat, jangan padamkan Roh Kudus. Tuhan mau agar roh kita menyala-nyala senantiasa. Dan jika kita senantiasa disadarkan dan diingatkan bahwa dalam diri kita ada Roh Kudus, maka kita tidak akan sembarangan dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Kita tidak akan sembarangan dalam berbicara, melainkan kita akan mengeluarkan kata-kata pujian, kata-kata positif, kata-kata yang membangun dan menguatkan, kata-kata yang menghibur dan memberi semangat. Kelima, ujilah segala sesuatu. Pengujian adalah sebuah tindakan yang perlu dilakukan untuk mengarahkan kita kepada keyakinan akan keaslian atau kepalsuan atas suatu, dan atas sebuah pernyataan maupun suatu pengajaran. Sama seperti seorang ahli yang perlu menguji kemurnian sebuah logam emas melalui cara dipanaskan hingga terlihat kemurniannya, lewat sebuah pengujian, maka barulah kita benar-benar mengetahui keasliannya.
Begitu pula ketika kita diperhadapkan dengan seseorang dengan segala nubuatan, ajaran dan pemikirannya. Rasul Paulus merasa perlu menuliskan suratnya kepada jemaat di Tesalonika yang hidup di tengah-tengah berkembangnya berbagai ragam pengajaran, khususnya dari kaum Gnostik yang memiliki pemahaman yang sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus sebelumnya, khususnya tentang hari Tuhan dan lain-lain. Maka dari sini, lahirlah surat kepada jemaat Tesalonika ini untuk meluruskan mereka dari segala kebingungan dan kegelisahan. Satu kalimat tegas yang ditulis kepada jemaat Tesalonika adalah agar mereka selalu menguji segala sesuatu terlebih dahulu. Tuhan memeringatkan kita agar menguji terlebih dahulu segala sesuatu yang ditawarkan kepada kita. Pengetahuan dan kemampuan yang kita miliki seharusnya membuat kita cakap untuk menguji segala sesuatu terlebih dahulu. Namun sayangnya, seringkali banyak umat Tuhan yang masih begitu mudah terkagum-kagum akan sesuatu hal, yang dilihatnya hanya baru dari sisi luarnya saja, tanpa mengujinya terlebih dahulu. Dan hal pengujian ini bukan ditujukan hanya pada pengajaran-pengajaran rohani semata-mata, namun pada setiap aspek kehidupan. Jelilah dalam segala sesuatu. Keenam, jauhlah diri dari segala kejahatan. Selain yang baik, di dunia ini juga banyak kejahatan. Kejahatan tidak mungkin hilang dari dunia ini. Namun kita harus punya sikap terhadap kejahatan itu. Dalam bahasa Inggris disebutkan, abstain from every form of evil. Artinya, tidak memilih dari segala bentuk kejahatan. Bisa saja kita berada di tengah dunia yang jahat namun kita tidak melakukan kejahatan, sama seperti ikan di laut. Setiap hari berada dalam air asin namun tubuhnya tidak terasa asin. Kita berada di tengah serigala namun sikap kita menjadi domba. Jauhilah kejahatan, kita semua adalah anak-anak Allah yang dipanggil dan ditetapkan berbuah yang baik atau anak-anak terang. Kita adalah ranting-ranting yang tumbuh dari pokok pohon anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan harus menghasilkan buah yang terbaik dan harus kuat melawan kejahatan. Anak-anak Tuhan mengalahkan kejahatan bukan dengan kekerasan atau perlawanan dengan senjata namun mengalahkan kejahatan dengan perbuatan baik. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena itu, berjuanglah terus untuk hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Menabur dengan mencucurkan air mata. Mazmur 126 ayat 5 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Kata, menabur, berarti sebuah tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi, ketika kita menabur kebaikan kepada orang lain, maka kita akan menuai kebaikan pula. Demikian juga, ketika kita menabur kejahatan, maka kita akan menuai kejahatan juga. Salah satu ilmuwan fisika yang terkenal, Albert Einstein, seorang yang membuktikan bahwa orang yang menabur pasti akan menuai. Orang tua Albert sudah merasa habis akal dengan nilainya yang rendah di sekolah. Einstein, engkau tidak akan pernah menjadi seseorang, ungkap seorang guru kepada Einstein. Namun, orang tua, teman-teman, dan guru Einstein tidak pernah menyangka apa yang akan terjadi pada Einstein. Mereka semua meragukan kemampuannya. Kini Einstein telah berhasil mengukir namanya dalam sejarah.
Menabur dan menuai adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menabur pasti menuai, tidak menabur tentunya tidak akan menuai. Sederhana bukan? Namun, inilah yang terkadang sukar bagi orang banyak. Banyak orang yang hanya ingin menikmati hasilnya saja, tanpa harus membayar harga. Hukum tabur tuai adalah hukum universal yang Tuhan berikan di muka bumi. Layaknya menabur benih tanaman akan bertumbuh dan berbuah. Demikian juga menabur harta dan kebaikan akan menuai hasilnya. Jika kita mendalami teks hari ini, maka kita akan menemukan dua hal, yakni: pertama, menabur dengan mencucurkan air mata. Menabur dengan air mata menggambarkan kita berada pada masa yang sulit. Kita kekurangan makanan, kekurangan uang, kekurangan dalam segala hal. Pada masa kekurangan itulah kita menabur dengan air mata dengan harapan agar tiba masa panen raya memberikan bahan makanan yang cukup. Pada umumnya ketika masa kekurangan akan menghemat dan tidak terpikirkan untuk menabur. Berbeda halnya masa kelimpahan, menabur dan memberikan berkat seringkali tidak terasa. Mazmur 126 ayat 5-6 menyebutkan menabur dengan mencucurkan air mata dan berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Apakah maksudnya? Menabur di masa kekurangan memberikan jaminan untuk tetap menuai. Berhenti menabur suatu saat akan berhenti menuai. Oleh sebab itu menabur harus tetap dilakukan dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Dalam Kejadian 26, Ishak menabur di masa kekeringan. Pada tahun itu juga ia menuai 100 kali lipat sebab Tuhan memberkatinya. Orang lain tidak menuai. Hanya Ishak yang menuai sebab ia tetap menabur. Menabur di masa kekurangan melatih iman. Jika logika berkata, masih kekurangan masakan menabur. Maka iman kita bukan bergantung kepada Tuhan tetapi kepada apa yang kita punya. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13, janda di Sarfat membuat lebih dahulu roti bulat kecil yang diminta oleh Elia sekalipun hanya tersisa segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi ketika ia berjalan dalam ketaatan, mujizat terjadi. Tepung dan minyaknya tidak pernah berkurang sampai selesai masa kekeringan. Latihlah imanmu dengan tetap menabur di masa kekurangan. Menabur di masa kekurangan mendatangkan sukacita. Dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Banyak orang sukacitanya tergantung kepada harta. Ketika uangnya banyak bergembira tetapi ketika tidak punya uang sedih. Menabur di masa kekurangan mendatangkan sukacita sebab mengajarkan hidup bukan bergantung kepada uang yang bisa habis tetapi kepada Tuhan yang kekal selama-lamanya. Sukacita juga kita alami manakala kita menjadi berkat. Di masa kekeringan tetap memberkati orang lain dan membuat mereka bersukacita. Di masa kekeringan memberkati pekerjaan Tuhan sehingga banyak orang diberkati. Kedua, menuai dengan sorak-sorai. Masa yang dinantikan oleh seorang petani adalah masa penuaian. Sekian lama ia menabur, bekerja keras, pengharapannya adalah untuk menuai. Sorak-sorai menandakan ucapan syukur. Di banyak tempat ketika menuai dilakukan perayaan atau ucapan syukur. Semua masyarakat berkumpul dan berpesta merayakan masa penuaian. Sorak-sorai menandakan kemenangan. Segala kelelahan dan kepenatan digantikan dengan kelegaan dan kemenangan.
beban hidup menjadi hilang sebab penuaian telah tiba. Dalam penuaian seluruh tenaga dikerahkan. Biasanya petani zaman dahulu akan mengumpulkan seluruh keluarga untuk menuai bersama-sama. Ada persekutuan, kerjasama, keakraban dan kerukunan untuk menikmati berkat bersama-sama. Bila kita merinduan kebahagiaan dan pemulihan dalam keluarga dan pelayanan, tetaplah menabur di masa kekurangan sebab pada akhirnya akan menuai dan mendatangkan sukacita yang luar biasa. Karena itu, ketika kita menabur, menaburlah dengan semangat agar kita menuai dengan semangat, dan semangat untuk menikmati. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini,
Saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.